Kamu pernah nggak sih ngerasa kejebak sama masa lalu? Kayak ada satu kegagalan atau kekecewaan yang rasanya tuh nempel terus dan susah banget buat dilepasin. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya biar bisa bener-bener move on dan melangkah maju. Yuk kita mulai. Dengerin deh kalimat ini. Ini tuh bukan cuma soal lagu yang susah loh. Ini adalah suara keraguan di dalam kepala kita yang kadang bisa begitu kuat sampai bikin kita lumpuh. Nah, ini inti dari sebuah cerita yang bakal kita bedah sama-sama. Sebuah kisah tentang rasa takut dan gimana caranya kita bisa melampaui itu. Jadi, cerita demam panggung ini datangnya dari mana sih? Semuanya berawal di sebuah ruang kelas kesenian. Di sana, sebuah tugas yang kelihatannya simpel, ternyata jadi sebuah tantangan yang, luar biasa besar buat seorang murid. Coba bayangin suasananya. Kelas seni yang lagi seru-serunya. Tugasnya sih kedengaran asik ya. Setiap murid disuruh ambil undian lagu daerah buat dinyanyiin. Ada yang ketawa, ada yang semangat. Tapi, buat satu murid ini, secari kertas undian itu rasanya bukan kayak hadiah, tapi lebih kayak vonis hukuman. Ini bukan gugup biasa loh. Lihat deh detailnya. Keringat dingin, perut mulas. Ini reaksi fisik dari ketakutan yang dalam banget. Dan ternyata akarnya tuh dari trauma. Dulu dia punya cita-cita jadi penyanyi, tapi impian itu dipatahin sama keluarganya sendiri. Nah, kegagalan di masa lalu itu sekarang balik lagi menghantui dia di depan kelas. Tapi di tengah kepanikan itu, ada seorang guru yang peka banget dan datengin dia. Gurunya nggak marah, nggak juga maksa. Malah dia ngasih nasihat yang keren banget. Fokus aja sama prosesnya, bukan hasilnya. Kenapa ini penting? Soalnya ini mengubah definisi sukses. Dari yang tadinya nggak bisa kita kontrol, kayak tepuk tangan penonton, jadi sesuatu yang sepenuhnya ada di tangan kita, usaha dan keberanian. Cuma ganti sudut pandang sedikit, tapi efeknya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Wow, dengan mata terpejam, dia seolah-olah memblokir dunia luar dan fokus sama tugasnya. Dan dia berhasil. Tepuk tangan meriah yang terdengar itu bukan cuma buat suaranya, tapi buat keberaniannya. Kita belakangan tahu kalau si guru bahkan udah ngomporin teman-temannya buat ngasih dukungan. Ini nunjukin betapa krusialnya lingkungan yang suportif dalam proses penyembuhan. Kisah tadi itu cuma satu contoh nyata dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin kita semua pernah rasain, beban masa lalu yang rasanya berat banget buat dipikul. Perasaan yang dialami si murid tadi ada istilahnya minder. Tapi ini tuh bukan sekedar malu loh. Minder itu adalah suara di dalam kepala kita yang terus-terusan bilang, aku nggak cukup baik atau aku nggak bakal bisa. Perasaan ini sering banget muncul karena kita banding-bandingin diri sama orang lain, dan ini bisa benar-benar bikin kita nggak bisa gerak. Jadi poin krusialnya adalah, minder itu seringkali cuma gejala dari luka yang lebih dalam, yaitu trauma. Gini deh cara kerjanya. Trauma di masa lalu itu kayak nanemin keyakinan negatif di dalam diri kita. Nah, minder itu terjadi pas keyakinan negatif itu kepicu lagi di masa sekarang. Efeknya, nyata banget. Trauma bisa bikin kita berhenti berkembang, bikin kita cemas terus-terusan, bahkan ngerusak hubungan kita sama orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Mungkin kita mikir, ini kan masalah orang zaman sekarang aja. Eits, tunggu dulu. Coba kita lihat sebuah kisah kuno yang nunjukin kalau perasaan terjebak ini adalah pengalaman universal yang bahkan dialami oleh seorang nabi besar sekalipun. Coba deh dengerin pertanyaan Tuhan kepada Samuel ini. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ini bukan pertanyaan basa-basi ya. Ini lebih kayak sebuah teguran yang lembut. Sebuah dorongan buat, ayo move on. Ya, bahkan seorang nabi yang sehebat Samuel pun bisa terjebak dalam kesedihan masa lalu. Jadi, ceritanya gini, Samuel itu yang melantik Saul jadi raja, tapi ternyata Saul gagal total. Samuel jadi kecewa berat dan terus berduka. Kesedihannya itu dalam banget, sampai-sampai dia nggak bisa lihat kalau Tuhan sebenarnya udah nyiapin babak baru. Dia terjebak dalam penyesalan, persis kayak si murid di kelas seni yang terjebak dalam rasa takutnya. Polanya sama kan? Nah, sekarang kita sampai di titik balik dari kedua cerita ini. Momen ketika sebuah panggilan datang dari luar yang seolah-olah maksa mereka buat berhenti lihat ke belakang dan mulai natap ke depan. Disinilah kita lihat pola yang luar biasa banget. Dua kisah yang beda jauh, dari zaman yang beda, tapi alurnya sama persis. Coba lihat deh. Dua-duanya sama-sama kejebak sama masa lalu. Dua-duanya dapat dorongan dari luar, yang satu dari guru, yang satu dari Tuhan. Dan hasilnya, keduanya nemuin tujuan baru yang bikin mereka bisa melangkah maju. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola pemulihan. Nah, ini dia intinya. Kita nggak bisa keluar dari lubang dengan cara terus-menerus mikirin lubang itu. Kita butuh sesuatu buat diraih, sebuah tujuan baru buat jadi fokus. Tuhan nggak cuma bilang ke Samuel,
Udah, jangan sedih lagi. Nggak, dia langsung kasih perintah. Isi tandukmu dengan minyak dan pergilah. Dia kasih Samuel sebuah tugas baru. Oke, kita udah paham ceritanya, teorinya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita terapin ini dalam hidup kita. Ada 3 langkah konkret yang bisa kita ambil buat mulai melangkah maju. Yuk, kita bedah satu-satu langkahnya. Pertama, akui masa lalu tapi jangan tinggal di sana. Sadari kalau ada rencana baru yang nunggu di depan. Kedua, buat keputusan sadar buat berhenti. Ini adalah tindakan aktif buat mutusin rantai penyesalan. Dan yang ketiga, yang paling penting, cari misi selanjutnya. Nggak harus sesuatu yang besar kok. Satu langkah kecil aja udah cukup buat narik kita keluar dari kubangan masa lalu. Dan sebagai fondasi biar kita benar-benar bisa move on, ada satu pengingat terakhir nih. Rasa khawatir itu seringkali akarnya dari kegagalan masa lalu atau ketidakpastian di masa depan. Pesan ini ngajak kita buat percaya, buat ngelepasin beban yang nggak perlu itu, dan yakin kalau ada yang ngejaga kita. Ini adalah dasar dari keberanian kita untuk melangkah. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Satu peristiwa masa lalu apa yang masih menahanmu sampai sekarang? Dan apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu ambil hari ini buat maju? Coba pikirin baik-baik. Jawabannya mungkin gak langsung ketemu, tapi dengan merenungkannya aja, kamu sebenarnya udah memulai perjalanan buat membebaskan diri. Satu langkah kecil. Itu udah cukup banget.